Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Safi Agustina dari kelas Akuntansi Syariah 2G NIM 252. Di sini aku ingin menjelaskan apa sih itu situasi pra-Islam untuk penilaian ulangan akhir semester sejarah peradaban Islam. Oke, sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan teman saya ingin menjelaskan apa itu jahiliyah. Jahiliyah adalah istilah yang diberikan kepada masyarakat Arab yang mengacu pada periode waktu dan keadaan di tanah Arab sebelum masuknya Islam pada tahun 610 Masehi. Kata jahiliyah itu diterjemahkan sebagai zaman ketidaktahuan. Istilah jahiliyah berasal dari kata kerja jahiliyah menjadi bodoh atau bertindak bodoh. Di zaman modern, berbagai cendekiawan Islam telah menggunakan istilah tersebut untuk mengkritik apa yang mereka lihat sebagai sifat tidak Islam dari kehidupan sosial pribadi di dunia muslim. Selanjutnya, selain itu, sebelum lahirnya Islam di negeri Arab, bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang maju dalam bidang ekonomi. Ini berarti masyarakat Arab memiliki peradaban sebelum hadirnya Islam. Masa ini ditandai dengan Mekah yang menjadi kota dagang bertaraf internasional. Hal ini disebabkan karena posisi di Mekah terletak di persimpangan jalan yang menggabungkan jalur perdagangan antara utara dan selatan, yaitu Syria dan Yaman. Dengan demikian, pola dan bentuk kehidupan masyarakat Arab sangat didominasi oleh faktor lingkungan alamnya yang panas dan tandas, sehingga berpengaruh terhadap watak dan karakternya mencermati keadaan masyarakat Arab yang berbagai bentuk dan model tersebut. Maka kami berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan fokus kepada situasi sosial agama masyarakat Arab pra-Islam. Di sini aku juga memenuhi syarat, yaitu bersama dua orang, yaitu bersama teman saya lagi, Aida Intan, juga dari kelas yang sama. Aku mau nanya, yang pertama, kebudayaan apa yang paling menonjol dari masyarakat Arab pra-Islam? Oke, bidang apa yang paling menonjol itu adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab, karena di negeri zaman merupakan tempat tumbuhnya kebudayaan yang sangat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Salah satu buktinya adalah bahwa seni yang paling syair yaitu adalah seni bahasa Arab. Merupakan suatu seni yang paling indah yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut, khususnya pada masa pra-Islam. Mereka sangat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Terdapat beberapa pasar tempat penyair-penyair tersebut berkumpul, diantaranya Pasar Ukas, Madinah, dan Zul Majas. Di pasar-pasar tersebutlah penyair-penyair akan memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Arab. Apabila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka akan berdatangan para utusan dan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut. Sehingga kabilah tersebut mengadakan acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, dan bermain guna menghibur para tamu. Upacara tersebut dilakukan untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair tersebut dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab adalah bahwa syair tersebut dapat meninggikan derajat yang tadinya dihina atau sebaliknya, dapat menghinakan orang yang tadinya memiliki derajat mulia. Ketika seorang penyair memuji orang
yang tadinya hina, maka dengan mendadaknya orang hina tersebut akan menjadi mulia dan demikian pula sebaliknya. Ketika penyair mencela seseorang yang tadinya berderajat mulia, maka orang tersebut mendadak akan menjadi orang hina di masyarakat. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir, yaitu seorang yang mulanya mengalami hidup melarat. Abdul Uzza ibnu Amir memiliki banyak putri, namun tidak ada pemuda yang tertarik untuk peristrikan mereka. Kemudian mereka dipuji-puji oleh seorang penyair ulung bernama Al-Asyar. Syair yang berisi pujian tersebut tersiar kemana-mana sehingga keluarga Abdul Uzza menjadi masyhur dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Pemuda tersebut juga meminang putri-putrinya. Selanjutnya, yang kedua, apakah kaum perempuan pada masa pra-Islam berpengaruh dalam kemajuan Islam? Oke. Pada masa pra-Islam, kaum wanita memiliki peran yang beragam dalam masyarakat di berbagai wilayah. Meskipun terdapat perbedaan dalam peran dan status wanita di berbagai masyarakat pra-Islam, beberapa wanita memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi, agama, kebudayaan, dan politik. Sebagai berikut contohnya. 1. Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Islam, Khadijah adalah seorang pedagang sukses dan salah satu wanita terkaya di Mekah. Dia juga menjadi istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu pendukung awal Islam. Kontribusi dan dukungannya terhadap Nabi Muhammad sangat signifikan dalam sejarah pra-Islam. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah istri Nabi Muhammad SAW dan juga dikenal sebagai salah satu perawi terbuka dari hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam. Kontribusinya adalah menyebarkan pengetahuan dan mempertahankan tradisi Islam melalui pengajaran hadis sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Yang ketiga, Siti Aisyah binti Muzamin. Dia adalah seorang sahabat perempuan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai kepintarannya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kontribusinya terhadap penyebaran pengetahuan agama dan budaya Islam di kalangan wanita yang sangat penting. Yang keempat, Ummu Salamah. Sebagai salah satu sahabat Nabi, Ummu Salamah terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Dia juga dikenal karena nasihat yang bijaksananya dan kontribusinya dalam memecahkan masalah masyarakat. Meskipun peran dan status wanita dalam masyarakat pra-Islam dapat bervariasi, wanita-wanita ini dan banyak lagi memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dan kemajuan Islam pada masa awal. Kontribusi mereka dalam penyebaran pengetahuan, pengajaran, dukungan, dan kepemimpinan telah membentuk landasan penting bagi perkembangan agama dan masyarakat Islam. Yang ketiga, bagaimana sih hubungan antara klan dan suku dalam struktur sosial pra-Islam di Arab? Oke. Dalam struktur sosial pra-Islam di Arab, klan dan suku memiliki hubungan yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa poin penting, yaitu pertama, klan dan suku. Orang-orang Arab pra-Islam dibagi ke dalam masing-masing garis kesukuan yang namanya diambil dari pemimpin terkemuka dari keturunannya. Suku-suku ini terdiri dari kelompok-kelompok keluarga yang lebih kecil yang disebut klan, yang seringkali bersaing untuk merebutkan kekayaan dan status. Yang kedua, pengaruh status suku. Status suku mempengaruhi keputusan hukum dan keberpihakan. Jika ada pertikaian pihak dan suku dengan citra yang baik, biasanya diuntungkan posisinya. Atau jika pihak tertuduh berasal dari suku yang lebih kuat daripada pihak yang dirugikan, mereka akan bebas dari jeratan hukum. Yang ketiga, kekuatan suku. Kekuatan suku juga mempengaruhi keputusan. Ketika ancaman yang lebih besar dan muncul, kan biasanya akan menghentikan pertengkaran mereka dan kembali bersatu untuk melawan bersama. Dan yang terakhir, keempat, tidak ada hukum tertulis. Pada masa pra-Islam, belum ada hukum yang diterapkan secara tertulis. Orang Arab diadili secara bersewenang-wenangnya dan keberpihakan yang tidak adil hingga menyebabkan menjadi hal biasa. Karakteristik suku-suku Arab pra-Islam memiliki beberapa karakteristik seperti bersemangat tinggi dalam mencari nafkah,
sabar menghadapi kekerasan alam, dan cinta kebebasan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang rendah harga wanita, tidak berkembang budaya karena tradisi perang. Dan wanita di Arab pra-Islam dipandang sebelah mata dan tidak berharga. Mereka tidak memiliki derajat yang setara dengan pria dan tidak memiliki hak yang sama dalam hukum masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik di wilayah Arab sebelum adanya agama Islam? Oke. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Arab sebelum munculnya Islam dan adalah sebagai berikut. 1. Sosial. Wilayah Arab pada masa itu terbagi menjadi beberapa kerajaan dan kota-kota yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Masyarakat Arab pada umumnya beragama pagan dan memiliki tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Perbedaan agama dan kebudayaan antar kota-kota dan kerajaan itu sering menimbulkan konflik dan perang saudara. Yang kedua, ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Islam pada masa itu berjalan pasang surut sesuai dengan kondisi dan stabilitas politik. Wilayah Arab memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, garam, dan perkebunan yang digunakan untuk keperluan domestik dan perdagangan. Perdagangan dan komersial telah berkembang di wilayah Arab. Dengan kota-kota seperti Makkah dan Madinah adalah kota pusat untuk perdagangan. Yang ketiga, politik. Pada masa sebelum Islam, wilayah Arab dipimpin beberapa khalifah yang memiliki model pengangkatan yang berbeda-beda. Peristiwa suksesi atau pergantian sistem khalifah pada era Khulafa ar-Rasyidun berjalan sesuai mekanisme yang disepakati masa itu. Sehingga 4 khalifah tersebut berbeda-beda model pengangkatannya. Dalam konteks ini, pemerintah Islam periode awal telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah. Periode ini umat Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, yang memimpin umat Islam dengan sistem pemerintahan yang berbeda dari masa sebelumnya. Oke. Itu saja. Terima kasih jawaban-jawabannya sudah diberikan. Selesai mau pertanyakan. Oke, juga terima kasih sudah membantu saya untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Oke, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Aida telah bertanya beberapa tentang bagaimana sih situasi pra-Islam. Dan di sini saya juga akan memberikan kesimpulan yang bisa saya dapatkan atau yang saya bisa simpulkan dari materi-materi situasi pra-Islam yang saya dapatkan, yaitu dalam kesimpulannya adalah Jazirah Arab merupakan seluruh wilayah yang strategis dan penting secara geografis di Timur Tengah. Terletak di antara Laut Merah dan sebelah barat dan Teluk Persia di sebelah timur, serta dikelilingi oleh gurun pasir menjadikannya sebagai persimpangan rute perdagangan antara berbagai wilayah. Letaknya terhubung dengan 2 jalur perdagangan utama, yaitu jalur sutra dan jalur rempah-rempah, membuat Jazirah Arab menjadi pusat perdagangan yang vital. Kondisi geografisnya mendukung perkembangan aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya. Sistem politik dan kemasyarakatan Arab pra-Islam didominasi oleh struktur sosial yang kuat, pemerintah otoriter, hukum adat, dan agama politisme. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dipengaruhi oleh persaingan antar suku dan perdagangan lintas saudara atau lintas perbatasan. Masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan pola kehidupan yang sangat terikat pada tradisi kepercayaan dan kode etik suku mereka. Sistem kepercayaan dan kebudayaan ini merupakan latar belakang penting pada munculnya Islam dan kemudian mengubah secara signifikan lanskap budaya, spiritual, dan politik di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, pendapat saya adalah masyarakat Arab
pra-Islam memiliki kehidupan sosial yang didasarkan pada struktur suku yang kuat, perdagangan yang penting, sistem nilai yang berakar pada tradisi, beragam agama, politisme, dan peran gender yang tidak seimbang. Kedatangan Islam mengubah lanskap ini secara signifikan dengan memperkenalkan konsep-konsep lain seperti kesetaraan, keadilan, dan ibadah tunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang situasi pra-Islam. Bila ada kata atau kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya.